Oke, halo teman-teman. Hai. Halo. Halo. Kita bersyukur ya hari ini kita bisa berkumpul sama-sama. Jadi ingat kemarin kita sempat pergi ke satu Iya, tempat. Klenteng Itu ya. tempatnya apa namanya? Apa Klenteng Kelenteng Eng Ankyong. Eng Ankyong. Iya. Jadi waktu itu kita sudah lakukan observasi. Ya tanya-tanya di sana. Nah hari ini kita coba untuk men-sharingkan mungkin bagi teman-teman yang mau belajar lebih dalam tentang agama Konghucu. Kita bisa sharing bersama untuk mengenal karena kita hidup sebagai bangsa yang plural. Kita harus juga menghargai sama kita kan. Nah sebelum itu mari coba kita kenalan dulu ya. Iya. Oke. Supaya mungkin teman-teman yang lagi nonton juga bisa kenal kita. Halo teman-teman, nama aku Michael. Nama saya Brian. Nama saya Winda. Nama saya Hildegard. Nama saya Lira. Oke, wah nampaknya kita hadir dengan penuh keceriaan. Teman-teman, jadi pertama aku ingin tanya nih. Yang pertama itu ketika kita pergi ke tempat itu, pastikan setiap tempat punya sejarahnya kan. Nah kira-kira apa sih sejarah tempat itu? Mungkin supaya bisa membuat kita lebih mengerti dengan baik bagaimana pengajaran di sana. Mungkin ada yang mau bisa men-sharingkan apa yang didapat? Iya, wah waktu itu kan seru banget tuh kita, Oh, kita iya. pergi ke Kelenteng. Terus di sana itu narasumbernya kan menjelaskan sejarah dari Kelenteng ini. Kita pergi sama-sama kan kemarin kan ya? Iya. Ya, Kelenteng ini dibangun pada tahun 1825. Nah, kalau di di kalender Cina itu 2564 ya, kita katakan di tahun Imlek. Nah, terus sejarah dari kelenteng ini kelenteng ini diprakarsai oleh seorang letnan yang bernama, kalau nggak salah ya, saya juga bingung sih cara bacanya gimana gitu, Kue Samhwai ya. Ini letnan Kue Samhwai. Dia itu adalah keturunan ketujuh dari, ini sejarahnya ya teman-teman, keturunan ketujuh dari seorang jenderal di masa dinasti Ming di Tiongkok ya, di China. Dinasti gitu. Ming, ya. Dinasti Ming. Dinasti Ming ya? Pernah dengar kan? Iya. Pernah. Iya, Dinasti pernah. Ming. Nah, terus waktu itu mereka berkuasa kan di Tiongkok itu dinasti Ming. Namun ketika itu mereka ditekan. Akhirnya dinasti Ming ini yang keturunan dari jenderal ini dia melarikan diri sehingga dia sampai di sini di Nusantara. Terus sampainya di Kota Malang gitu. Akhirnya Iya, dibuatlah akhirnya. itu ya. Betul, akhirnya dia membuat mereka dia di situ waktu itu katanya kayak sebagai pemimpin orang Tionghoa. Akhirnya mereka bikin kelenteng yang namanya En An Kyong ini, yang berarti kalau bahasa Mandarinnya, bahasa Cinanya itu artinya keselamatan abadi. Berarti tujuan mereka dengan membuat kelenteng itu juga untuk boleh merayakan bahwa dimanapun mereka berada punya keselamatan yang abadi itu ya. Mungkin seperti itu atau Ya, Mungkin saja ya. Mungkin ya betul. mungkin aja bisa jadi ya. Bisa jadi. Boleh. Apa Iya. sih sejarah lain tentang tempat itu? Atau sudah sampai situ? Tempat ini katanya bukan hanya sebagai tempat peribadatan, kan kita lihat itu sebagai tempat peribadatan toh, karena orang Tionghoa gitu. Tapi ini dibangun sebagai pusat kebudayaan dari orang-orang Tionghoa, khususnya yang ada di Malang gitu. Jadi Terus bukan hanya tentang ibadahnya tapi kebudayaannya juga dibangun. Komunitas Iya, Tionghoanya ya. iya betul, komunitas Tionghoanya. Seru kan ya? Seru Karena banget. orang-orang Tionghoa punya budaya masing-masing loh. Iya. Ya, mereka perlu akhirnya buat kelenteng. Terus katanya kelenteng ini adalah kelenteng tertua. Awalnya kelenteng ini dibangun untuk kepercayaan Konfusianisme Oh, gitu. Namun lama kelamaan akhirnya ada dari Buddhis, kemudian dari Taoisme juga datang beribadah di kelenteng ini. Nah, sekarang kelenteng ini ada 3 agama yang beribadah di situ. Apa ya? Konfusianisme, Konfusianisme, apalagi Buddhisme, tadi? Buddhisme, sama Taoisme. Taoisme ya. Taoisme. Trimurti Iya. ya gitu. Trimurti. Tridharma. Iya, sama Ya, ya. 3 dalam 1 kan Iya. intinya kayaknya. Oh. Tiga agama dalam satu atap. Iya. Itu artinya. Gitu sih. Heeh. Jadi ternyata di kelenteng itu ada 3 agama yang tinggal dalam satu atap ya. Iya kan kamu pergi juga kemarin.
Ya jadi di situ juga iya sih betul sih. Jadi waktu pergi itu kan ketika kita masuk ke tempat ibadahnya kaum Konghucu kan juga ada yang beribadah di sebelah agama Buddhis kan. Saya lihat itu hal yang baik dalam hal merangkul satu sama lain sih ya. Nah mungkin ada hal apa lagi tentang sejarah kelenteng itu yang perlu untuk kita tahu lebih dalam? Nah, di setiap kelenteng itu mempunyai dewanya masing-masing. Gitu. Jadi kan waktu itu kan kita masuk terus ada kita masuk terus kan ada gedung utamanya, tempat sembahyang utama. Terus kita masuk ada bilik-bilik tempat ibadah masing-masing agama kan dewa-dewanya beda-beda, banyak ya, dewanya banyak. Jadi orang yang beribadah di kelenteng ini mereka percaya akan banyak dewa. Gitu. Nah, dewa utama di kelenteng ini itu dewa bumi, iya kan ya? Iya, Dewa bumi ya. Iya. Gitu. Dan kan waktu kita pergi juga kan di situ kepala tempat ibadah itu juga kan bilang setiap kelenteng kalau nggak salah punya dewanya masing-masing. Iya, Jadi kalau di Malang dewa tuan rumah itu lah. dewa tuan rumahnya dewa bumi, tapi di tempat yang lain itu dewa lain. Iya, Iya, bisa betul, dewa betul. yang lain. Ya. Khusus kali ini kita lihat berkunjung ke tempat yang di mana dewa utamanya dewa bumi ya. Bumi, Oh, ya. Gitu sih. Apa lagi ya sejarahnya? Ada yang Mungkin ada teman-teman yang ingat sejarah apalagi yang ada dari kelenteng ini? Kalau saya sih ingatnya kenapa dewa bumi? Mhm. Karena katanya di Malang itu kan cenderung banyak dengan daratan kan. Nah, Iya. jadi makanya gitu. mereka mengambil kesimpulan bahwa dewa bumi yang dijadikan dewa tuan rumah di kelenteng dengan ini begitu. Ya, itu ya, poin yang cukup menarik ya sebenarnya Iya. ketika kita lihat ya. Jadi tempat ibadah dibangun, dilihat konteks tempat itu dan menyesuaikan itu bahkan untuk dewa utamanya pun. Iya. Keren sih. Ya, jadi ketika pergi ke tempat itu pun sebenarnya kita bisa bertemu dengan orang-orang yang humble, mereka bisa bercengkrama dengan kita walaupun kita berbeda tapi kita bisa saling menghargai. Nah, Iya. tadi sempat dibilang tentang ajaran Konfusianisme ya? Konfusianisme. Nah, tadi sempat dibilang tentang ajaran Konfusianisme ya? Iya. Itu kan ajaran yang utama di dalam kelenteng itu kan. Iya, betul. Ya, jadi aku sempat ingat poin-poin penting tentang ajaran ini. Jadi mungkin kita nggak terlalu fokus ke ajaran Buddhis sama Taoismenya, Iya, tapi betul. kita coba lihat ke Konfusianisme itu Iya, sendiri. Konfusianisme Ya, itu kan yang- sebenarnya inti ajaran itu kan pada etika dan moral kan. Jadi ketika diskusi, ketika kita waktu bertanya jawab di situ, yang menarik bagi saya adalah bagaimana tentang etika dan moral itu dipentingkan dalam ajaran ini. Nah, Konfusianisme ini kan sebenarnya ada satu tokoh yang terkenal kan, lahir dari tokoh itu yaitu Nabi Kongsi ya, Nabi Kongsi gitu ya. Kita nggak tahu, mungkin teman-teman yang nonton kalau yang lebih tahu Iya, bisa lebih komen di pakar. bawah. Jadi itu kan di situ ada ruang sembayang agama Konghucu itu yang ada gambar nabi itu, bahkan di samping kiri kanannya ada binatang Iya, seperti naga yang perwujudannya nanti kita bisa lihat dalam barongsai kan. Iya. Itu kilin. Ya, Iya. kilin. Jadi Kilin. itu banyak informasi yang aku baru tahu juga. Jadi ternyata barongsai itu diambil oleh binatang yang keluar di tahun kelahirannya Nabi Kongsi itu, menjelang Iya. kelahirannya Nabi Kongsi itu kan. Jadi para penganut Konghucu sebenarnya mereka menaikkan doa-doa mereka pada Nabi Kongsi supaya itu bisa disampaikan pada Tuhan yang Maha Esa Iya. untuk bisa diwujudkan. Yang menarik dalam ajaran Konfusianisme sebenarnya ada 5 ajaran utama, yaitu yang pertama Yen, berfokus pada empati. Yang pertama Yen, berfokus pada empatinya. Yang kedua adalah Li, berfokus pada kepatuhan dan perbuatan benar. Jadi empati dan kepatuhan dan perbuatan benar. Yang ketiga Yi, itu ajaran yang menjunjung tinggi kebenaran. Dan yang keempat itu Qi, berfokus pada kebijaksanaan. Dan yang kelima
itu sebenarnya adalah Si. Itu berfokus pada kepercayaan dan kesetiaan. Jadi ketika waktu observasi itu menarik sebenarnya pokok-pokok ajaran mereka ini sebenarnya bisa juga menjadi suatu refleksi yang mendalam bagi setiap orang dengan kepercayaan manapun, bagaimana mau belajar untuk setia pada Tuhan, setia pada walaupun kita berbeda tapi ada poin-poin tertentu yang bisa juga kita ambil kan. Bisa kita tarik lah. Bisa kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang menarik pun yang aku belajar itu sebenarnya ajaran penting dalam Konghucu juga tentang jalan suci, Satya dan Tepa Salira. Nah mungkin ada yang ingat gak tentang jalan suci itu? Ada? Sebenarnya teman-teman jalan suci itu merupakan hubungan itu Satya dan atau Song merupakan hubungan vertikal manusia kepada Sang Maha Kali sebagai upaya menjalankan perintah Tien dan menjauhi larangannya. Sedangkan Tepa Salira atau Shu itu merupakan hubungan horizontal antara sesama manusia sebagai penghayatan dari Satya atau Song tadi kepada perintah Tien. Jadi yang menarik sebenarnya mereka bukan hanya perhatikan hubungan antara manusia dan Tien atau Tuhan yang Maha Kuasa, tapi juga mereka perhatikan hubungan antara manusia dan sesamanya. Ya, iya. Jadi ternyata menarik juga ajaran ini ketika kita mau belajar lebih dalam tentang bagian ini. Bahkan sebenarnya mungkin teman-teman ingat gak tentang 8 pengakuan iman yang ditempelkan di bagian bilik Nabi Kongsi itu? Oh iya. Mungkin ada yang bisa bantu aku untuk ingat-ingat apa aja 8 bagian itu? Ada yang ingat gak? Itu sebenarnya kan disebut Baceng Zen Kui kan? Iya. Itu isinya sebenarnya yang pertama, sepenuhnya iman percaya kepada Tuhan atau Cheng Sin Huang Tian. Yang kedua, sepenuh iman menjunjung kebajikan atau Cheng Sun Cue Te. Yang ketiga, sepenuh iman menegakkan firman gemilang Cheng Li Ming Ming. Yang keempat, sepenuh iman menyadari adanya nyawa dan roh atau Cheng Si Kui Sen. Yang kelima, sepenuh iman memupuk cita berbakti atau Cheng Si Xiao Si. Oh iya ya, aku kalau salah baca nanti bisa revisi ya teman-teman. Sepenuh iman mengikuti gentar rohani Nabi Kongsi atau Kongsun Moto. Yang ketujuh, sepenuh iman memuliakan kitab Sisu dan Wujing atau Chengjin Jingsu. Yang kedelapan, sepenuh iman menempuh jalan suci atau Chengsing Tatao. Jadi sebenarnya ketika diskusi kita dengan narasumber di tempat itu, rata-rata penganut, ini hal yang menarik sih. Rata-rata penganut dari agama Konghucu di Indonesia sendiri justru kaum yang sudah lanjut usia. Udah tua ya. Udah tua karena latar belakang sejarah dan seterusnya yang mungkin kita nggak akan bahas waktu di kali ini, tapi dari situ pun ternyata di masa-masa tua mereka tetap rajin untuk beribadah. Jadi kita mau belajar tentang bagian ajaran mereka. Mungkin itu beberapa hal yang aku petik tentang ajaran Konghucu sendiri sih. Nah mungkin kita bisa lihat sebenarnya bukan hanya tentang ajarannya, tapi juga ada hari-hari raya yang mereka rayakan. Nah apa aja itu? Mungkin minta tolong Hildegard untuk sharingkan hari raya apa aja yang sebenarnya mereka rayakan sih. Hari raya apa aja? Oke, kalau kita bicara tentang hari raya tuh kayaknya seneng gitu ya. Bawaannya tuh makan, terus ada sesuatu yang baru, entah itu baju. Biasanya juga kalau kita lihat misalnya waktu hari-hari raya mereka, khususnya juga mereka yang Konghucu gitu ya. Ini kan ada 3 tadi ya. Tapi kita lebih fokus ke Konghucu. Tuh mereka punya satu hari raya namanya itu Tahun Baru Imlek. Oh. Wah, pernah dengar ya teman-teman ya? Kita sering juga. Wah, ini sudah Siap ya.
baju Changsha bagus ya. Jadi Dari angpau ya. itu biasanya diburu-buru anak-anak muda, anak kecil itu berburu angpau gitu ya. Saya juga ya cukup menarik ya mereka ya, karena mereka itu ternyata bukan hanya sekedar seru-seruan atau kayak merayakan acara gitu, tapi ternyata ada makna di baliknya gitu. Ya, Apakah makna itu? saya juga ketika berkunjung ternyata punya makna yang dalam dan luar biasa gitu. Ternyata makna dari tahun baru Imlek ini mereka sedang memperingati mereka itu habis panen ya. Nah, itu menyambut rasa syukur mereka kepada Tuhan, mengungkapkan rasa syukur mereka kepada Tuhan. Ketika mereka itu sudah musim dingin itu telah berakhir gitu, dan juga mereka itu menjelang musim semi. Jadi mereka merayakan musim dingin, ya pergantian musim begitu. Dan di situ juga mereka orang-orang akan bercocok tanam. Nah, dan juga kita bisa lihat kalau mereka itu sedang merayakan tahun baru Imlek itu identik dengan makanan. Ya. Makanannya itu apa aja teman-teman? Apa aja itu? Apa itu? Apa ya? Apa ya? Oh ya. Tahu. Bakcang. Iya, bakcang, apalagi? Bakpao. Bakpao. Kue bulan. Kue Kue keranjang. keranjang. Kue bulan. Kue bulan bro? Kue bulan ada nggak? Iya. Ada kok. Ada. Oh, kue bulan ada ya? Nggak masuk ya. Ya nggak masuk Nggak masuk di penjelasan. Imlek. Bulannya ditabung. Ya, Oke, itu lanjut. ya banyak ya. Waktu kita juga sering juga ya, teman-teman pernah makan kue keranjang itu ya? Itu belum pernah. Oh belum ya, itu Iya. rasanya Belum manis tahu ya. gitu. Ya iya Udah pernah ya? Oke, itu Lagi rasanya dong. manis. Rasanya gimana? Manis. Rasanya tuh Manis. manis terus lengket-lengket Lengket-lengket di gitu. lidah. Terbuat dari apa kan? Kurang tahu ya, kan saya bukan pembuatnya. Makan aja. Iya. Ya teksturnya terus biasanya warna coklat yang itu. Terus juga bakpao. Nah, itu sering ya kita beli gitu bakpao. Iya, Terus, bakpao ya betul. dan juga ternyata Apa artinya apa itu? Kan ada artinya kalau nggak salah. benar. Nah, kalau itu tuh per musim itu ternyata ada identik kue-kuenya gitu. Jadi kalau musim semi itu identik dengan kue keranjang. Nah, kalau kue musim panas itu bakcang. Nah, tapi kalau musim gugur itu bulan purnama atau musim dingin. Nah, terus mereka ini yang tadi Kak Winda bilang itu ya, arti bakpao itu ternyata ada artinya. Bak itu artinya daging. Oh iya betul lagi. Pao itu artinya bungkusan. Jadi daging yang Yang dibungkus. dibungkus. Nah, gitu. Berarti kalau isinya kacang hijau bukan bakpao ya? Pak Jo. Cangpau. Oke, terus ada juga bacang. Bacang tadi ya. Tapi iya, saya sih belum pernah lihat bacang sih, tapi kalau bakpao udah sering. Oh saya sudah pernah. Oh, sudah coba. ya. Itu gimana bentuknya? Gimana ya? Kayak Lupa ya. segitiga. Itu dia terbuat dari apa? Dari daun pandan. Itu dibuat dari Beras ketan. Ya. Oh. Ketan. Isinya macam-macam ya. Iya. Ada daging. Ada kacang. Ya toh? Iya, enak. Oke. Kapan-kapan buat mungkin bisa. Iya. Terus kalau bacang tadi itu yang saya tahu informasi dari itu kemarin, beras ketan, benar tadi, beras ketan yang diisi dengan isian yang berbeda-beda. Iya betul. Dan juga ada cap gomeh. Nah itu kemarin waktu Itu kita makanan ya? Atau? apa? hari raya. Ada lupa. Oke. Ada cap gomeh. Ya ada cap gomeh hari raya. Kemarin itu juga waktu kita berkunjung ke sana, bapaknya juga sempat bilang, ayo, nanti ada acara cap gomeh, boleh datang kok teman-teman gitu. Oh iya. Kita diajak kemarin diundang. Kalau di Manado itu cap gomeh mereka pakai itu loh. Apa ya? Pakai pedang. Capcay. Pakai pedang terus potong-potong lidah kayak gitu. Oh, Apa itu menguji kekebalan? Iya, mereka. oh itu di mana berarti? di Manado, Iya. cap gomehnya gitu. Kalimantan juga kayaknya ada ya. Oh. Tusuk-tusuk. Ya, pernah lihat Ke toh? jarum. Pernah kan? Iya. Oh, jarum kayak besi loh. Oh, Jadi kayak pertunjukan gitu kalau cap gomeh. Mereka pertunjukan mungkin pakai dewa-dewa atau apa. nah, Iya. terus bukan Terus? hanya sekedar pertunjukan yang tadi kakak bilang, tapi juga menurut legenda cap gomeh itu adalah perayaan yang dilakukan untuk menghormati dewa Thayi pada masa pemerintahan dinasti Han. Jadi cap gomeh ini bukan hanya sekedar perayaan teman-teman. Ternyata mereka juga punya makna khusus di mana perayaan cap gomeh ini menghormati dewa mereka itu dewa Thai. Ya. Nah, jadi
Dewa Thai ini menurut legenda itu merupakan dewa yang tertinggi, dewa tertinggi di langit gitu. Jadi mungkin mereka menghormati dewa mereka dengan merayakan Cap Gomeh ini. Menarik sih, menarik. Jadi ternyata ada beberapa hari raya yang mereka rayakan dan itu punya makna-makna sendiri ya. Terkadang kita suka ikut dalam cimplung masuk ke dalam hari raya tapi kita gak tahu Nggak makna. tahu ya. Jadi teman-teman yang nonton pun dan punya kawan-kawan atau keluarga yang merayakan itu, cobalah untuk mengerti juga apa yang mereka rayakan supaya kita bisa bersuka cita bersama-sama dengan lebih baik. Tapi itu kan kita bukan hanya bahas tentang hari raya, kita bukan hanya bahas tentang ajaran kan. Sebenarnya kan tiap agama pun punya teks-teks suci yang jadi penuntun hidup mereka. Nah kira-kira dalam ajaran Konghucu sendiri atau Konfusianisme, nah kira-kira dalam ajaran ini apa aja sih kitab-kitab suci yang mereka percayai yang boleh mereka pakai untuk menuntun hidup mereka? Oh iya, kemarin kan Bapak itu keluarkan itu Iya, Kitab-kitab Iya. sucinya. Iya, betul. Nah, kalau kitab suci Konghucu sendiri itu kan seperti yang Bapak bilang ya, ada beberapa, itu misalnya kitab suci Wujing misalnya. Itu katanya kitab suci yang kelima. Terdiri dari kitab Sijing, yaitu kitab yang berisikan tentang nyanyian rohani yang memuji keagungan Tien dan sering digunakan untuk upacara di istana katanya. Selanjutnya juga ada kitab Sujing, yaitu kitab yang berisikan sejarah suci agama Konghucu sendiri. Lalu ada kitab Yijing, yaitu kitab yang berisi kisah penciptaan alam semesta. Selanjutnya ada kitab Lijing yang berisi tentang aturan dan pokok-pokok kesusilaan dan peribadahan. Dan kitab kitab Chunchujing. Chun Kuijing. Iya. Chun Kuijing. Oke. Kitab kelima itu berisikan mengenai mana tadi ya? Nah, kitab yang berisikan mengenai pokok ajaran dan sabda Nabi Kongse sendiri. Selanjutnya itu adalah kitab Sesu. Nah, agama Konghucu juga memiliki kitab yang lain, yaitu kitab Sesu ini. Kitab suci ini yang seperti bilang tadi dihimpun oleh Nabi Kongse sendiri, yang terdiri dari kitab Daswe yang ditulis oleh Sengce, berisikan bimbingan dan ajaran pembinaan diri, keluarga, masyarakat, negara, dunia, dan juga mungkin untuk mengatur tatanan hidup sosial pemerintahan begitu. Nah, selanjutnya itu adalah ada kitab Chongyong yang ditulis oleh Sesi atau Kongce, cucu dari Nabi Kongse sendiri, berisikan tentang ajaran keimanan. Kitab Lunyu yang ditulis oleh beberapa murid utama Nabi Kongse, berisi tentang percakapan sehari-hari antara Kongse dan murid-muridnya. Dan juga ada kitab Mengce, berisi kumpulan percakapan antara Bingcu dalam menjalankan kehidupan pada masa itu dengan menegakkan ajaran Konghucu. Jadi kitab-kitabnya itu ada banyak ya. Banyak ya? Banyak sekali. Nama-namanya juga agak susah. Berapa itu? Cuman 3 ya? Iya. Dan yang menariknya bahkan ketika mau belajar tentang penciptaan sendiri pun ada kitab Ada khusus kitab itu ya? kan. Iya, ada kitab Waktu bagian sendiri. Keren Tiap sih. bagiannya ya. Nah, ternyata jadi kitab mereka punya banyak kitab ya untuk bisa menuntun hidup mereka dalam Iya. konteks kehidupan Kehidupan. tertentu. Setiap itu punya aturan sendiri. Nah, apa sih ada doa-doa tertentu yang khusus yang mereka naikkan begitu? Iya, ternyata sesuai dengan keterangan dari Pak Irman dan Pak Halim juga waktu itu ya di kelenteng tersebut, mereka katanya melakukan meditasi untuk mengatur emosi dan bisa mengendalikan diri serta dengan tujuan agar mereka tahu apa yang baik dan dapat dicerna di dalam kehidupan mereka. Mereka dapat mengosongkan pikiran. Itu katanya makna dari meditasi menurut Konghucu sendiri. Selanjutnya mereka juga mempercayai ramalan yang namanya itu ramalan Ciamsi. Ciamsi itu adalah ramalan pengobatan, ada juga mengenai penerangan sebagai solusi dalam menjalani kehidupan mereka. Jadi ketika mereka ingin mencari tahu sesuatu atau mereka ingin sembuh dari suatu penyakit, mereka melakukan ramalan yang namanya Ciamsi ini begitu. Nah, selanjutnya juga mereka berdoa memuja dewa dengan mungkin yang sudah kita tahu bersama-sama ya, yaitu dengan membakar dupa. Dupa. Ya, membakar dupa begitu ya.
Jadi ternyata mereka punya doa-doa tertentu yang bisa dilakukan, misalkan tentang permohonan, ramalan itu kan yang iya. Pakai itu kemarin. ke sebatang Bulu kayu gitu ya, itu kayu. yang Camsi di itu, apa. kayak stick-stick gitu ya. Terus kalau aku nggak salah ingat kan sebenarnya makna tentang dupa itu kayak semacam asap itu jadi Iya, pengantar, naik ke atas. mengharumkan, menyenangkan hati Tien, sekaligus Iya, juga betul. pengantar untuk menyampaikan pesan-pesan Iya, mereka. pesan-pesan doa-doa kita seperti itu. Nah, jadi kita sudah lihat banyak hal yang menarik tentang ajaran Konghucu nih, tentang kepercayaannya, tentang hari rayanya, Iya. kitab sucinya, bahkan doa-doanya. Tapi ada hal yang terkenal yang sering kali kita lihat dan kita tahu, oh ini ajaran Confucius, yaitu ajaran Konghucu, yaitu lewat simbol-simbolnya. Salah satu yang paling terkenal adalah simbol naga. Naga. Nah, kira-kira apa itu makna simbol-simbolnya? Coba Lila bisa jelaskan apa makna simbol-simbol dalam ajaran Konghucu itu sendiri. Nah teman-teman, kita kan udah berkunjung kan ke kelenteng itu. Pasti kita lihat banyak ornamen-ornamen yang mungkin kita merasa bingung gitu. Iya. Nah, kita akan bahas yang naga tadi kan, yang paling terkenal gitu. Dalam kebudayaan Cina, simbol dari naga ini yaitu unsur kebaikan dan keberuntungan. Jadi seperti yang diceritakan di atas itu, saat kelahiran Nabi Konghucu itu terdapat 2 naga yang muncul di atas atap rumahnya. Oh iya betul. Terus kalau kita bisa singgung, ini berkaitan juga, itu ada kilin. Pasti teman-teman tahu juga kan. Iya, tadi ya itu. Jadi kilin ini adalah makhluk mitologis yang dianggap bahwa hewan yang suci atau sebagai pelindung gitu. Pelindungnya itu dari bencana-bencana gitu. Nah, kilin ini bisa kita lihat pada waktu orang-orang Tionghoa memainkan barongsai. Oh iya, itu Barongsai. kilin ya. Iya. Saya kira dulu itu naga atau apa gitu. Ternyata Agak itu mirip ya. makhluk Iya, kayak mitologis singa. yang Iya. seperti naga tapi ternyata namanya kilin. Iya, kilin. Lucu ya. Selanjutnya itu ada lilin. Pasti kayak kita merasanya biasa aja ya lilin. Ya. Tapi lilin ini punya maknanya sendiri gitu. Oh gitu. Ya, lilin ini melambangkan menyeimbangkan antara yin dan yang. Oh. Nah, positif dan negatif. Jadi suatu keharmonisan antara kejelekan dan kebaikan. Lilin ini juga kalau kita lihat di kelenteng itu juga ada nama-nama keluarganya mereka gitu kan. Iya betul. Nah, menurut mereka setelah sembahyang itu mereka mendapat banyak berkat. Jadi mereka mempunyai suatu janji sehingga mereka meletakkan lilinnya di situ. Oh, Nama Semacam mereka. nasar begitu. Iya ya. Oh gitu. Kan ada lilin besar-besar banget. Iya. gitu, Iya, dari saya. tinggi-tinggi. Iya. Oh gitu ya. Terus kita masuk ini pasti itu warna merah, simbol warna Oh, iya. merah. Oh iya, ini ya, Kita merah hari ya. ini serba Hari ini, merah-merah ya. Nah, Saya enggak sih. tapi Ada- ada ada- merah. ada Ada dikit. merah-merahnya juga. Nah, mereka mengatakan bahwa warna merah ini identik dengan kelenteng tersebut. Kalau kita lihat banyak kan kelenteng itu pasti warnanya merah semua Iya, gitu. betul. Nah, ini tuh identik sama mereka. Nah, mereka percaya bahwa warna merah ini bisa membuat kilin itu takut. Jadi pada waktu itu ada seorang anak itu kan waktu kilinnya keluar, seorang anak tuh datang, dia pakai baju warna merah. Nah, ternyata kilinnya ini takutan, dia sehingga dia lari gitu. Oh, jadi semacam warna yang menjadi penjaga mereka dari Iya. makhluk mitologis Kilin, tadi ya, iya. kilin betul, tadi betul. ya. Warna merah. Pantas warna itu sangat-sangat kental Iya. dalam Sangat sering dipakai ya. budaya Iya. Konghucu. Terus apalagi makna yang ada dalam simbol-simbol itu? Nah, terus ini ada buah-buahan. Nah, pastinya kita kalau lihat orang sembahyang gitu kan, pasti ada buah-buahnya. Iya, buat Apel, jeruk, dan pir gitu kan. Oh. Nah, iya. buah-buahan ini menunjukkan bakti mereka kepada dewa yang mereka hormati, yang disembah. Nah, buah-buahan ini juga memiliki filosofinya tersendiri. Nah, selanjutnya ini ada lonceng. Nah, kita pasti ketemu ya lonceng di Iya. kelenteng itu. Iya, lonceng. Lonceng ini dibunyikan pada saat acara besar. Pemukulannya 36 kali dan yang kedua itu 72 kali. Wow. Iya. Jadi ada aturan khusus dalam memukul lonceng juga ya. Iya. Terus apalagi tentang simbol-simbol Nah, yang terus ada? nih yang terakhir itu ada dupa merah dan dupa hijau.
Apa itu bedanya? Aku juga kepo sama ini makna dupa itu. Dupa ini sebagai wewangian pada saat mereka melakukan penyembahan. Nah, upacara ulang tahun ini yang besar menggunakan dupa besar merah dan sedangkan dupa hijau untuk orang-orang yang berduka. Ada juga tempat pembakaran dupa ini disebut Yola gitu. Wah, jadi ternyata menarik sekali ketika kita mau belajar lebih dalam tentang Iya. ajaran Konghucu. Konghucu ya. Dan kita baru cuma datang satu kelenteng. Kalau kita datang ke begitu banyak tempat kelenteng-kelenteng lainnya, pasti ada keunikan-keunikan Iya. sendiri yang bisa membuat kita makin sadar kalau ada hal baik juga yang mereka sumbangsikan bagi setiap orang. Nah, jadi mungkin aku coba ingin rangkum ya apa yang kita sudah diskusikan tadi ini. Kira-kira bagiku adalah mungkin melalui kelenteng ini kita juga belajar ketika agama dilahirkan, ketika tempat ibadah dilahirkan, itu sebenarnya bukan hanya tentang sebuah semangat spirit untuk menghayati agama itu, tapi bagaimana untuk membangun relasi dengan Iya, dan masyarakat sekitar masyarakatnya, gitu. bahkan melihat konteks daerah tempat Iya. itu. Iya. Jadi bagaimana punya dampak yang signifikan di tempat di mana mereka berada. Dan bahkan setiap hal apapun di dalam proses mereka merayakan agama mereka pun sebenarnya ada makna-makna tertentu. Iya, makna-makna Iya. tertentu. Dan poin yang penting bagi saya adalah mungkin bagaimana tentang kita belajar dari agama ini pun dari ketika kemarin saya pribadi mungkin belajar bagaimana untuk menjunjung tinggi apa yang kita sembah, apa yang kita percayai, bagaimana kita bukan hanya sekedar konsep, tapi juga mau untuk melakukan itu dalam hidup sehari-hari Iya. dan khususnya juga berrelasi dengan sama kita kan. Hubungan dengan Tuhan harus juga seimbang dengan Sesama. sama. Mungkin Iya. ada teman-teman lain yang punya 1-2 poin tentang yang kita pelajari dari tempat ini. Kalau saya melihat karena kita kan berbeda keyakinan ya, Iya. tapi melalui kunjungan kita ke sana ya kita diajarkan untuk menjalin toleransi beragama. Karena kita kan sama-sama ya, umat manusia ya yang hidup bermasyarakat di lingkungan sekitar kita begitu. Jadi saya menarik poinnya ya mungkin kita kedepankan toleransi dalam beragama begitu. Ya. Seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain. Ya, contohnya juga dari mereka kemarin itu Bapak juga sharing bagaimana mereka itu melakukan bakti sosial gitu. Oh Gitu, iya, itu juga itu sih juga yang poin yang penting. Iya, penting ya. Mereka juga bukan hanya memperkuat kepercayaan mereka, tapi juga mereka membagikan itu kepada sama gitu. Ada lagi mungkin yang bisa kita pelajari kira-kira dari perkunjungan kita kemarin. Mungkin kalau tidak ada, mungkin kesimpulan saya ya, kita bisa lihat jejak-jejak Tuhan di dalam apapun yang dikerjakan oleh manusia di Iya. dalam dunia ini. Jadi biarlah kita jadi orang yang beragama, kita tetap yakin tentang ajaran kita pasti, tapi kita juga punya toleransi yang tinggi Iya. supaya kita bisa menjadi Iya. berkat sama-sama bagi bangsa kita kan. Iya, Bang. Menghargai. Kita menghargai satu sama lain, Menghargai. menjunjung tinggi toleransi supaya kita boleh Iya. bersama-sama menjadi orang muda yang mengangkat martabat bangsa. Ya, Mungkin meskipun meskipun kan kita punya kepercayaan yang berbeda Ya. ya. Jadi kita harusnya saling menghargai. Saya mendapatkan pelajaran sih saling menghargai karena kita juga tidak bisa memaksakan kepercayaan kita kepada orang lain. Mereka Ya, punya betul. alasan tersendiri untuk mengapa mereka percaya begitu. Ya seperti itu. Jadi sebagai juga kita kan dari STLTA ya. ya, Kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus menghargai kepercayaan dari agama-agama yang lain, termasuk agama Konfusianisme dan agama yang lain Ya. gitu ya. Kita tidak menjudge atau dan lain sebagainya, tapi justru kita saling mendoakan, kita merangkul, ada saling menghargai antar sama manusia seperti itu sih. oke. Ah. Nah mungkin bagi teman-teman yang hidup sehari-hari punya banyak teman dengan latar belakang budaya yang berbeda, bahkan juga agama yang berbeda, kita tetap harus setia dalam iman kita. Khususnya ketika kita pun belajar di tempat ini, kami juga mahasiswa teologi, setia dalam
pendidikan kami, iman kami pada Tuhan, tapi juga bagaimana kita mau melihat sesama kita, apapun latar belakang mereka, tapi mereka juga makhluk ciptaan Tuhan, bagaimana kita punya toleransi, dan yang penting adalah kita saling menghargai, dan kita mau belajar bersama-sama untuk merangkul, supaya kita bisa jadi orang-orang muda yang hebat, dipakai untuk hal yang baik bagi bangsa kita dan kemuliaan Tuhan sendiri. Mungkin itu diskusi kita kali ini. Kalau ada pertemuan selanjutnya, ada diskusi-diskusi menarik selanjutnya, kita akan ketemu kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima Ya, kasih bye. semua. Ada Gimana ya kameranya gimana? di situ juga. Ya, bye.